Ya, salam rekan-rekan mahasiswa, bertemu kembali dengan saya di materi perkuliahan selanjutnya. Ya, materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengutip. Ingat, ini sederhana tapi sering menjadi kesalahan banyak orang. Jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh anak-anak mahasiswa terutama semester akhir ketika melakukan ketika melakukan penulisan skripsi, yaitu salah menulis, dan itu sering sekali dan menjadi keluhan utama dalam penulisan. Sudah tulisannya tidak konsisten, asal nyomot dan seterusnya. Jadi mohon diperhatikan, di materi ini Anda harus mulai belajar mengutip dengan aturan yang sudah dipilih oleh IAKN Toraja. Berbagai banyak aturan pengutipan, Anda tidak boleh ke sana ke sini, ke universitas sana ke universitas sini, tapi ya fokusnya di IAKN Toraja, yaitu dengan menggunakan Turabian edisi 8 atau Turabian 8 Note. Jadi teman-teman harus mengerti bagaimana cara menuliskan kutipan. Kalau mengutipnya nanti ya, tapi bagaimana menuliskan kutipan. Jadi kalau kita mengambil sebuah buku, paragraf dari sebuah buku misalnya, kemudian kita parafrase, tidak bisa kita ambil begitu saja. Nah, tapi kita harus tunjukkan ini bukunya siapa, pengarangnya siapa. Nah, semua identitasnya harus jelas di situ. Dan diharapkan dari materi ini Anda benar-benar bisa membedakan menulis kutipan yang dari buku, yang dari jurnal, yang dari wawancara, blog tidak boleh, dari web, dan yang terakhir dari skripsi atau tesis atau disertasi juga bisa. Jadi Anda bisa membedakan itu, dan setiap itu semua beda-beda cara mengutipnya. Dan Anda harus memperhatikan dengan seksama bagaimana cara mengutip. Oke, sebelum ke Turabian 8 saya memperkenalkan berbagai pengutipan yang sering kalian akan temukan di internet. Nah, pengutipan yang seperti ini. Jadi di paragraf kalian akan melihat dalam tanda kurung ada nama dan ada tahun. Apakah IAKN Toraja pakai ini? Jawabannya tidak. Jadi jangan dicampur ketika Anda menulis memakai format yang seperti ini. Yaitu ini namanya adalah APA, American Psychological Association. Nah, contohnya seperti itu. Research by Wigner and Petty. Kemudian ada kurung buka, nama penulis, tahun. Nah, ini adalah prinsip-prinsip cara pengutipan APA. Di universitas-universitas yang lain banyak menggunakan prinsip ini. Tapi kita tidak menggunakan prinsip Turabian, kita tidak menggunakan prinsip APA. Tapi kita menggunakannya Turabian 8. Jadi, jangan dicampur-campur. Anda tidak boleh mencampur ketika menulis kutipan lebih dari satu cara mengutip. Ada yang APA, ada yang Turabian, tidak boleh. Jadi kalau Anda pakai ini, jelas Anda tidak boleh. Jangan salah lagi, karena sering sekali banyak yang salah ketika menulis kutipan dengan format yang seperti ini. Dan ini salah. Kemudian format yang kedua adalah IEEE. Kalau bahasa Inggrisnya IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers. Ya, contohnya adalah seperti itu. Ada angka ini, angka 3, angka 1, 1, 4, 5, dan ini semua punya alamatnya sendiri-sendiri. Contoh ini biasa sering dipakai di Wikipedia. Nah, kita juga tidak memakai contoh kutipan IEEE ini dengan angka yang kemudian ditutup dengan kurung buka dan kurung tutup. Kita tidak menggunakan ini ya. Jadi kita tidak menggunakan APA, kita juga tidak menggunakan IEEE. Terus apa Pak yang kita gunakan? Ya, kita menggunakannya adalah Turabian edisi 8. Bahasa Indonesianya seperti itu, atau Turabian 8 Note. Ini yang menjadi dasar pengutipan di IAKN
Toraja. Jadi Anda harus pasti dan harus memakai Turabian edisi 8, Turabian EndNote. Ciri utamanya apa? Ciri utamanya adalah dia memakai catatan kaki. Nah, jadi di sini nanti Anda harus memperhatikan bagaimana cara menulis catatan kaki yang benar dan kemudian juga menulis daftar pustaka yang benar, baik itu dari buku, dari jurnal, dari web, dari tesis skripsi, atau disertasi, dan yang terakhir dari wawancara. Dan itu semua ada patternnya dan tidak boleh asal dan sembarangan. Jadi Anda harus bisa memahami dan bisa mempraktekkan. Bahkan ketika Anda nanti sudah mulai membuat makalah-makalah setelah ini, diharapkan semuanya itu pakai footnote, pakai cara mengutip edisi Turabian yang ke-8. Seperti itu. Nah, Turabian edisi 8 ini memakai mengutip Turabian edisi 8 ini masing-masing punya cara peruntukannya, baik untuk buku, baik untuk jurnal, baik untuk wawancara ataupun web. Semuanya itu punya perbedaan masing-masing dan ya Anda harus memperhatikan dengan seksama bagaimana cara menulisnya. Ingat, edisi Turabian 8 ini dia memakai footnote. Anda harus perhatikan dengan sungguh-sungguh dan seksama. Beda dengan APA. APA tidak memakai footnote. IEE tidak memakai footnote tapi memakai endnote. Nah, kalau kita kenal APA itu disebut dengan catatan perut, ada kurungnya gitu. Tapi kita tidak memakai itu. Kita memakainya footnote. Nah, berikut saya akan menjelaskan bagaimana menulis sebuah kutipan dari sebuah buku. Nah, kalau untuk satu penulis, CK itu adalah catatan kaki, DP itu adalah daftar pustaka. Contoh catatan kakinya adalah DP Simatupang. Itu adalah nama penulisnya. Kemudian Iman Kristen dan Pancasila. Dalam kurung buka Jakarta, titik 2 BPK Gunung Mulia, 1997 kurung tutup 52. Nah, ini catatan kaki. Nah, TB Simatupang itu adalah nama pengarangnya. Nama pengarang dalam catatan kaki tidak dibalik. Judul, setelah itu Iman Kristen dan Pancasila itu judul. Judul dalam catatan kaki ditulis dengan huruf miring. Perhatikan, ditulis dengan huruf miring. Kemudian kurung buka Jakarta. Jakarta itu adalah tempat terbit. Titik 2 BPK Gunung Mulia. BPK Gunung Mulia itu adalah nama penerbit. 1997 itu adalah tahun terbit. Kurung tutup dan 52 itu adalah halaman. Jadi catatan kaki berisi atas nama pengarang, judul buku, kota terbit, nama penerbit, tahun terbit, dan halaman buku. Saya ulangi lagi, nama pengarang, judul buku, kota terbit, nama penerbit, tahun terbit, dan halaman buku. Dengan peraturannya, 1. Nama pengarang tidak dibalik. 2. Judul ditulis dengan huruf miring. Kemudian kurung buka, identitas penerbit terdiri atas kota terbit, titik 2 nama penerbit, tahun, kurung tutup, dan yang terakhir adalah halaman. Nah, ini berbeda dengan daftar pustakanya. Apa yang berbeda dengan daftar pustakanya di situ? Yaitu nama pengarangnya dibalik. Jadi nama belakang dulu, baru nama depan. Contohnya itu adalah Joas Adi Prastia, nama seharusnya. Tapi dibalik, Adi Prastia Joas, titik. Judul ditulis miring. Kemudian kurung bukanya dihilangkan, langsung identitas penerbit, kota terbit, nama penerbit, dan tahun terbit. Halamannya nggak usah dimasukkan. Jadi terlihat ya di situ cara penulisan pengutipan.
Anda harus bisa membedakan antara catatan kaki dan daftar pustaka. Kalau catatan kaki, ya seperti itu. Kalau daftar pustaka, namanya dibalik. Kurungnya juga dihilangkan. Anda juga perhatikan separatornya juga menggunakan titik. Jadi ada perbedaan ketika menulis catatan kaki dan kemudian menulis daftar pustaka. Dan yang kedua adalah bagaimana kalau penulisnya dua, Pak? Kalau ini kan satu tuh. Nah kalau dua, yang dibalik adalah nama yang pertama untuk daftar pustakanya. Nah kalau untuk catatan kaki ditulis saja seperti aturannya biasa, nama pengarang, tidak usah dibalik, judul ditulis miring, dalam kurung kota terbit, titik 2 nama penerbit, koma tahun terbit, kurung tutup, halaman. Normal. Tapi untuk daftar pustakanya, nama penulis pertama harus dibalik. Ingat, nama penulis pertama harus dibalik. Adi Prasetya, Daud, dan Joas Adi Prasetya. Seperti itu. Nah kalau 3 gimana? Sama juga, nama pertama juga dibalik. Nah gimana Pak kalau lebih dari 3? Anda bisa menggantinya dengan kata et al. Satu penulis dan kemudian dituliskan dengan kata et spasi al, et al. Itu sudah mewakili. Seperti itu. Jadi ingat, kalau 2 atau 3 nama penulis yang pertama untuk daftar pustaka, namanya yang dibalik hanya penulis yang pertama, tidak semuanya. Ingat-ingat betul dan jangan sampai salah lagi. Nah itu untuk cara penulisan buku ya. Biasanya kebanyakan elemennya adalah nama, judul buku, kota terbit, nama penerbit, tahun terbit, dan halaman. Nah setidaknya ada 6 elemen itu yang ada ketika Anda harus mengutip sebuah buku, minimal ya. Nama penerbit, nama pengarang, nama pengarang, judul buku, kota terbit, nama penerbit, tahun terbit, dan halaman. Itu untuk menulis buku dengan aturannya tadi. Yang ditulis miring yang sangat terlihat jelas adalah judul bukunya. Dan harus diperhatikan dengan seksama. Namun berbeda halnya ketika Anda mulai menulis jurnal dari internet. Oke. Sebelumnya Anda pun juga harus memperhatikan sebelum ke jurnal, ketika Anda menulis footnote, apa yang beda antara catatan kaki dan daftar pustaka ini? Selain separator, selain huruf-hurufnya tadi, aturan penulisannya, yang berbeda adalah satu, bentuk paragrafnya. Perhatikan di situ, kalau di bagian catatan kaki Anda menggunakan paragraf menjorok seperti membuat paragraf pada biasanya. Tapi untuk daftar pustaka, paragrafnya adalah paragraf menggantung seperti ini ya. Yang pertama dulu, baru baris kedua, ketiga, 4 seterusnya itu yang menjorok. Sedangkan kalau untuk catatan kaki yang menjorok adalah baris yang pertama. Anda harus perhatikan itu dan jangan sampai salah ya. Semuanya dibuat paragraf menjorok semua, itu salah. Atau semua dibuat paragraf menggantung semua, itu salah. Catatan kaki paragrafnya menjorok, sedangkan daftar pustaka paragrafnya menggantung. Oke, kembali ke jurnal. Nah kalau untuk jurnal kita melihat seperti itu. Terdiri atas Helmi Saifuddin, itu adalah nama penulis atau nama pengarang. Sastra Al-Quran di tengah aliran sastra Indonesia, itu adalah judul artikel. Lingua, jurnal ilmu bahasa dan sastra, itu adalah nama jurnal. 1 itu volume, 2 itu nomor, Desember 2006 itu tahun, dan titik 265 itu adalah halaman. Anda perhatikan dengan seksama ketika Anda menulis jurnal. Nah, yang ditulis miring itu bukan judulnya ya, tapi nama jurnalnya. Jadi contohnya Helmi Saifuddin. Nah, judul artikelnya hanya diberi tanda apostrof saja
atau tanda petik, petik buka dan petik tutup. Nah, baru nama jurnalnya itu ditulis dengan huruf miring. Lingua, Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra, volume 1, nomor 1, Desember 2006. Nah, ingat, nama, judul artikel, nama jurnal, volume jurnal, nomor jurnal, dan yang terakhir kedua adalah tahun terbit jurnal dan halaman. Seperti ini. Nah, untuk daftar pustakanya ya tinggal dibalik saja namanya, menyesuaikan. Tapi Anda harus perhatikan dengan sesama ini berbeda ketika Anda menulis kutipan dari buku. Jurnal dan buku itu sudah berbeda dan pasti akan terlihat. Satu adalah yang ditulis miring itu adalah nama jurnalnya, bukan judulnya. Jadi judulnya ditulis biasa, hanya dikasih apostrof saja. Anda harus perhatikan perbedaan ini dan jangan sampai dicampur-campur antara jurnal dan buku. Jurnal yang ditulis miring adalah nama jurnal. Sekali lagi, jurnal yang ditulis miring adalah nama jurnalnya, bukan judulnya. Sekali lagi, bagi jurnal, mengutip jurnal yang ditulis miring adalah nama jurnalnya, bukan judulnya. Anda harus perhatikan dengan seksama yang ada di layar Anda. Jika Anda mulai mengutip jurnal-jurnal penelitian, dan bobot untuk mengutip jurnal penelitian ini harus banyak ya. Bahkan menurut saya lebih banyak dari buku-buku. Kenapa? Karena jurnal penelitian ini selalu baru. Jadi semakin banyak jurnal penelitian Anda semakin bagus. Dan Anda kurang-kurangi yang dari web itu. Tapi kan jurnal penelitian dari web juga, Pak. Iya, benar. Tapi biasanya yang dari web itu sudah diproses sedemikian rupa sehingga layak untuk menjadi penelitian. Web yang tidak boleh untuk Anda kutip ada 3, Wikipedia, WordPress, dan Blogspot. Jangan pernah sekali-kali mengutip suatu kutipan dari mereka. Itu sangat tidak boleh. Apalagi untuk skripsi, sangat tidak boleh sekali. Bolehnya apa ya? Berita-berita yang terpercaya, kompas.com, kemudian Okeson dan seterusnya itu diperbolehkan asal tidak banyak-banyak. Atau juga web-web dari Kementerian Agama.gov.id boleh, kemenkesri.gov.id terutama tentang perkembangan COVID boleh, karena di situ yang terpercaya. Nah, di sini teman-teman harus sungguh-sungguh memperhatikan antara cara menulis kutipan buku dan jurnal. Banyakinlah di 2 ini. Buku dan jurnal, buku dan jurnal, buku dan jurnal. Bagaimana kalau buku itu secara online, Pak? Ya, itu tetap dianggap buku yang secara offline. Jadi Anda harus kutip juga itu. Nah, cara penulisan kutipan skripsi, tesis, atau disertasi yang diterbitkan. Pak, kalau saya ingin mengutip penelitian skripsi kakak tingkat saya, boleh nggak? Boleh, asal nggak banyak-banyak. Jadi yang dikutip itu di bagian pembahasannya ya, bukan teorinya. Kalau Anda mengutip skripsi di bagian teorinya, ya mereka akan mengutip juga. Jadi Anda mengutip dan mengutip, itu akan lucu. Jadi kalau Anda mengutip skripsi ya paling tidak di hasil pembahasan kakak tingkatmu, ataupun di bagian abstrak itu sudah terlihat. Nah, kalau untuk menulis kutipan dari skripsi, ada beberapa elemennya. 1, nama penulis, 2, judul, kemudian jenisnya apa, nama universitas, dan tahun. Contohnya seperti itu, nama penulis Hypatia Forlumis, judulnya Alternation. 2, Performing Indonesian Communicability. Ya, itu judulnya tidak ditulis miring. Kemudian bentuknya apa? Disertasi PhD, disertasi dari dokter luar negeri. Kampusnya mana? New York University. Tahunnya kapan? 2007. Halaman berapa? 281. Sedangkan apa bedanya dengan daftar pustaka? Ya, daftar pustakanya tinggal dibalik saja namanya. Sudah jadi. Nah, itu adalah cara untuk mengutip dari skripsi dan tesis. Anda perhatikan dengan seksama ketika Anda mengutip skripsi, tesis, atau disertasi. Ingat, yang dikutip bukan di bagian bab 2-nya atau bab 1 atau metodenya, tapi di bagian pembahasannya, apa yang ditemukan, apa saja kendala-kendalanya, karena itu adalah pemikiran dari penulis.
Dan itu sangat penting untuk dia dikutip, untuk diangkat, apa kelebihan, apa kekurangannya. Misalnya Anda akan melakukan suatu kritik terhadap suatu penelitian. Jadi di sini kita sudah punya 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengutip melalui buku dengan berbagai aturannya tadi. Yang kedua, mengutip melalui jurnal-jurnal baik nasional atau internasional yang secara online. Dan yang ketiga, Anda bisa mengutip melalui skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, ini sangat penting sekali untuk diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kemudian, nah ini mengutip dari website. Ingat, jangan pernah Anda sekali-kali untuk skripsi mengutip dari Wikipedia, dari Blogspot, dan dari WordPress. Jangan pernah sekali-kali. Boleh di mana seperti tadi di website kementerian, website sekolah-sekolah yang ACID, atau website-website yang terpercaya seperti website terpercaya Okison, Kompas ya. Dan itu pun juga tidak boleh banyak-banyak karena kadang juga terdapat opini yang ada di dalamnya. Nah, gimana cara mengutipnya adalah ini. Yang pertama itu adalah penulisnya, siapa yang menulis, misalnya Sekolah Tinggi Agama Kristen Toraja. Kemudian judulnya, judul dari web itu atau judul artikel dalam web itu, Sejarah Staken Toraja. Kemudian alamat webnya, diakses kapan, pada tahun berapa. Nah, antara catatan kaki dan daftar pustaka ya sama saja, tidak masalah. Ya, ini adalah ketika Anda mengutip dari web. Dan jangan terlalu banyak mengambil dari web. Kalau dari jurnal penelitian yang ada di web boleh, karena nanti ngutipnya beda. Tapi kalau dari website, nah Anda harus perhatikan itu dan Anda harus kurangi. Tidak perlu terlalu banyak, tapi bisa untuk memperkuat isu, memperkuat gambaran, memperkuat masalah itu diperbolehkan. Tapi tidak boleh banyak-banyak. Ya, ada 4 yang sudah kita kuasai. 1 dari buku, 2 dari jurnal, 3 dari skripsi, tesis, atau disertasi yang belum diterbitkan, dan yang keempat adalah dari website. Dan yang terakhir ini adalah ketika Anda melakukan proses wawancara. Nah, proses wawancara itu pun juga harus dikasih catatan kaki dan daftar pustaka. Anda bisa menuliskan kalau narasumbernya tidak mau dikasih nama ya anonim. Dan dengan prinsip seperti ini, nama yang diwawancarai, siapa yang mewawancara, kota tempat wawancara, negara, dan tanggal tahun wawancara. Itu 31 Oktober ya. Jadi dengan aturan seperti ini, nama yang diwawancara, siapa yang mewawancara, kota wawancara, negara wawancara, dan kemudian diberi identitas waktunya. Kapan Anda melakukan wawancara tersebut? Nah, setidaknya 5 hal tersebut yang harus ada ketika Anda menulis dengan menggunakan prinsip Turabian edisi 8. Anda harus perhatikan catatan kaki dan daftar pustakanya dengan seksama. Jangan sampai salah. Anda pun juga bisa menggunakan aplikasi bawaan dari MS Word ataupun dengan menggunakan Mendeley. Kalau saya sendiri, saya menggunakan Mendeley. Dan saya sudah punya bank data banyak tulisan, jadi tinggal kapan-kapan bisa dipanggil gitu saja. Nah, begitu rekan-rekan cara mengutip menggunakan edisi Turabian 8. Nah, Anda harus perhatikan dengan sama, terkhusus untuk nanti proses skripsi Anda. Nah, ada sebuah hack sederhana yang ingin saya tampilkan, bagaimana menggunakan aplikasi yang disebut dengan Mendeley. Saya tidak akan kasih tahu caranya menginstal dan seterusnya, berharap kalian bisa, tapi ini adalah suatu trigger untuk kalian bisa berinovasi, yaitu menggunakan Mendeley. Nah, kita bisa mengutip secara otomatis dengan menggunakan Mendeley. Ya, contohnya adalah seperti ini. Saya akan coba berikan contohnya.
Sebentar, kita tunggu dulu. Nah, semisal seperti ini ya. Pemuritan adalah titik. Pemuritan suatu proses yang dikehendaki secara konsisten. Nah, misalnya kalimat ini kita mau berikan kutipannya. Nah, biasanya kan Anda menggunakan ini ya, insert footnote, kemudian Anda menulis Daniel Fajar Panuntun dan seterusnya. Nah, Anda bisa melakukannya secara otomatis dengan aplikasi bawaan ini, Microsoft Word, atau dengan Mendeley. Saya lebih suka menggunakan Mendeley. Contohnya ketika saya akan mengutip tulisan saya sendiri, Daniel Fajar Panuntun, hubungan pembelajaran Alkitab terhadap nilai-nilai pemuritan, nilai-nilai kebangsaan dalam pemuritan kontekstual. Dalamnya ada penjelasan pemuritan kontekstual, tinggal saya oke saja. Nah, ini sudah otomatis jadi sendiri. Nah, itu sudah jadi sendiri dengan menggunakan Turabian 8. Nah, ini Turabian edisi 8-nya. Beda kalau dengan menggunakan APA. Ini contohnya APA. Dia akan berubah. Nah, ini APA. Apa yang dipakai IAK Entoraja? Yang dipakai IAK Entoraja adalah Turabian edisi 8. Bisa ditambah-tambah juga. Pemuritan sangat berperan penting bagi kehidupan rohani seorang ASN misalnya. Nah, saya juga punya pemuritan ASN. Seperti dulu. Ya, dia akan otomatis sendiri karena bank datanya sudah masukkan. Dan lebih enak lagi kalau menulis daftar pustaka. Nah, biasanya kan dari footnote ini kita blok semua, kita copy. Gini ya biasanya. Paste, kemudian kita urut-urutkan. Dan tadi namanya harus dibalik dulu. Panuntun, cara manualnya Panuntun, koma Daniel Fajar, footnote-nya harus dibalik, dan seterusnya. Banyak aturan yang harus dilakukan. Nah, tapi kita bisa melakukannya dengan satu klik saja seperti ini. Nah, dia akan otomatis menulis. Nah, ini cara enak dalam menggunakan Mendeley. Anda bebas menggunakan apa saja, asal ketika Anda mengutip tidak salah. Ya, demikian materi perkuliahan kita hari ini tentang mengutip. Perhatikan benar-benar cara mengutip Turabian edisi ke-8. Tuhan Yesus memberkati.